Rencana masker-maskeran tadi sudah selesai Yuju lakukan bersama sang suami. Jungkook yang sudah selesai mencuci wajahnya di kamar mandi langsung merebahkan punggungnya di samping Yuju yang tengah santai memainkan handphonenya. Entahlah Jungkook tak yakin apa yang sedang Yuju lakukan sekarang, namun matanya menangkap Yuju yang terlihat fokus ke layar handphonenya yang menampilkan seorang wanita yang tengah pergi ke suatu pasar yang terdapat banyak makanan di sana. Wanita itu berjalan menikmati segala jenis makanan yang tersedia di semua titik penjuru tempat itu. Perasaan aneh kembali masuk ke dalam pikirannya. Yakinlah pasti tak lama cewek yang ada di hadapannya ini akan kembali meminta sesuatu kepadanya. Pergi makan keluar dong, pengen nyobain makan yang ini. Yuju tersenyum di hadapannya sambil menunjukkan sebuah video tadi ke hadapan Jungkook. Tangannya terus menunjuk ke layar handphonenya terus-menerus. Sudah Jungkook duga, apa yang Yuju lihat pasti dengan gampangnya ia dapat tergoda. Jungkook mengangguk-angguk mengiyakan. Dengan mata berbinar Yuju melompat dari kasurnya dan segera keluar dari kamarnya. Namun sebuah kepala menyembul kembali masuk dari pintu tersebut. Cepetan dong, lama banget kamu, katanya lagi. Jungkook menggelengkan kepalanya tak mengerti kepada sikap Yuju yang masih saja seperti bocah kecil yang kegirangan ketika diajak pergi ke suatu tempat. Sebenarnya ia tak menyangka mengapa ia harus ditakdirkan kepada gadis yang sangat cerewet ini, berbanding terbalik dengan sikapnya, sangat jauh, dirinya yang cuek dan Yuju yang sangat cerewet. Namun tak dapat dipungkiri semenjak Yuju masuk ke dalam kehidupannya, sosok ini dapat menggantikan sang mama dalam hidupnya. Mamanya sama cerewetnya dengan Yuju, bukan bahkan melebihi cerewet sang mama pada dirinya. Sama-sama sering bertingkah konyol di hadapannya namun tak naif kadang Jungkook dapat tersenyum hanya karena gurauan itu. Mengingat hal itu ia menjadi mengingat mendiang sang mama. Let's go, kita berangkat. Ucap Yuju semangat bersamaan dengan mobil yang bergerak keluar dari kediaman rumahnya. Lampu kelap-kelip malam menghiasi setiap perjalanan malam yang Jungkook dan Yuju lalui malam ini. Yuju tersenyum melihat keramaian yang terpampang jelas di hadapannya. Tangannya bergerak cepat memotret segala aktivitas orang-orang melalui handphonenya. Setelah merasa puas dengan hasil foto yang ia ambil, ia kembali menyimpan handphonenya ke dalam saku celananya. Suara alunan musik terdengar ke telinga Yuju. Yuju tahu lagu ini. Ini merupakan lagu kesukaan yang selalu berada di playlist musik miliknya, dan tak pernah absen ia dengarkan. Lagu yang dinyanyikan Theo Vertunes yang berjudul I Still Love You mampu membuatnya tersenyum ketika mendengarkan lagu itu. Cause I will fall for you. No matter what they say. I still love you, I still love you. You'll never be alone. Now look me in the eyes. I still love you, I still love you, till forever. Suara merdu milik sang suami yang jarang ia dengar masuk ke gendang telinganya menyanyikan beberapa bagian lagu itu. Jungkook bernyanyi sambil menyetir tanpa memandang sedikit pun ke arah Yuju yang terpana dengan suara khas miliknya. Bisakah ia berharap suatu saat nanti Jungkook dapat menyanyikan sebuah lagu untuk dirinya dengan menatap wajahnya? Suara merdu milik sang suami yang jarang ia dengar masuk ke gendang telinganya menyanyikan beberapa bagian lagu itu. Jungkook bernyanyi sambil menyetir tanpa memandang sedikit pun ke arah Yuju yang terpana dengan suara khas miliknya. Bisakah ia berharap suatu saat nanti Jungkook dapat menyanyikan sebuah lagu untuk dirinya dengan menatap wajahnya? Jihyo menutup mulutnya kala mendengar ucapan Yuju yang mengatakan bahwa Jungkook tadi malam menggenggam tangannya. Ia bahkan tak dapat mempercayai hal itu tadi namun saat mengingat kembali tingkah Jungkook sewaktu ia membuka baju di tengah lapangan bisa jadi hal itu memperkuat ucapan Yuju. Gila sih, padahal kalau dipikir-pikir Yugyeom juga sering gituin gue, tapi kenapa kalau ngebayangin Jungkook ngelakuin hal itu gue malah baper maksimal ya, ucap Jihyo masih terus memukul pelan pipinya tanda ia masih tak percaya. Chaeyeon melihat Jihyo mengambil snack Euna yang ada di genggaman cewek cubi itu, dan dengan cepat mengunyahnya. Berarti lo harus cari cowok baru, ucap Chaeyeon tanpa ekspresi tak bersalah. Jihyo yang mendengar hal itu langsung melempar satu buah snack ke arah Chaeyeon. Lambemu, ucapnya kesal. Lah lo bilang udah gak bisa baper sama dia, yah mending putus, kelar semua,
balas Chaeyeon sambil menghempaskan udara dari dadanya sampai ke kakinya, mungkin bermaksud memberi sinyal menghilangkan segala kesialan. Ini nih efek gak punya cowok, gak pernah kan lo baper digenggam cowok. Coba lo cari sana, bosen gue denger lo suka banget ngejek pacar gue, sahut Jihyo kesal, memang cewek di hadapannya ini ingin sekali membakar segala kesabaran dirinya. Sorry nih ya, gue ini udah keseringan sendiri, sampai lupa caranya buat buka hati, bukannya gue gak mau kenal deket, cuma baru dideketin aja gue udah risih. Alasan Chaeyeon yang klise, masa dia mau sendiri sampai tua, kan gak lucu. Mending gue ngehalus sama bias gue, daripada sakit hati sama cowok yang ganteng juga kagak, lanjutnya lagi. Itu mulu alasan lo, gue jadi penasaran gimana cowok yang bakalan naklukin cinta lo, ujar Yuju sambil melipat kedua tangannya dan dengan santai duduk di atas meja belajar. Memang sejak tadi sudah waktunya untuk istirahat, oleh karena itu sejak tadi banyak siswa yang berlalu lalang di depan pintu, ada juga yang sedang bermain handphone di kelas, dan jangan lupakan anak ambis yang sejak tadi tak melepaskan pandangan matanya pada bukunya. Kalau gue pribadi nih, gue saranin lo harus cari cowok yang bisa ngertiin sifat dan mulut lo yang kayak syaiton ini deh, ucap Euna yang akhirnya nimbrung saat sudah selesai menghabiskan snack di tangannya. Lo ngomongnya gampang, nyari di mana dia modelan kayak begitu, ada yang mau sama dia, gue dah bersyukur, ucap Jihyo. Ia serius dengan ucapannya, jika Chaeyeon tak jomblo lagi mungkin dia akan sangat bersyukur dan melakukan acara makan bersama di rumahnya. Alay lo semua, kan masih ada lo pada, untuk apa gue punya cowok kalau sama kalian aja udah buat gue bahagia, kata Chaeyeon menaik turunkan alisnya. Ia tak bohong, ia masih ingin menikmati segala kegilaan yang sahabat-sahabatnya lakukan di hadapannya, Yuju yang bawel, Jihyo yang barbar, Euna yang terlalu sering makan, mana mungkin dapat ia lupakan begitu saja. Heh, gue sih bahagia denger ucapan lo, tapi gue mohon lo pikirin dikit aja masalah cinta takutnya lo pindah jalur, kan gak lucu. Ju, itu si Jungkook sama gengnya abis berantem sama anak sekolah sebelah. Ucapan Jihyo terpotong kala mendengar suara kuat dari arah pintu kelas yang menggelegar di dalam kelas mereka. Lah kok bisa? Tanya Yuju panik. Dengan cepat ia dan sahabat-sahabatnya meninggalkan ruang kelas mereka dan berjalan ke arah kelas Jungkook. Lah kok bisa? Tanya Yuju panik. Dengan cepat ia dan sahabat-sahabatnya meninggalkan ruang kelas mereka dan berjalan ke arah kelas Jungkook. Awal pagi dimulai dengan keadaan kota Jakarta yang lagi-lagi diguyur oleh derasnya rintik hujan yang menyapu aspal hitam di seluruh penjuru kota. Tak ada matahari pagi seperti biasanya, tak cerah namun mendung itulah keadaan langit di pagi ini. Hari Minggu, hari yang menyebabkan banyak orang berleha-leha menghabiskan waktunya di rumah, namun hal itu tak berpengaruh dengan pasangan yang tengah berbicara dengan raut panik ini. Lo demam, tidur di sini jangan kemana-mana, tegas Jungkook saat selesai mengecek suhu tubuh Yuju menggunakan telapak tangannya. Gak mau, aku takut nanti ada hantu. Tolak Yuju keras dengan suara serak yang terdengar lemah. Hantu itu gak ada, lo jangan bodoh, ucap Jungkook masih tak habis pikir dengan pemikiran Yuju. Ada, itu yang kita tonton kemarin, kan hantu, jawab Yuju masih terus mempertahankan argumennya. Itu cuma film Ju, ucap Jungkook ampun. Tapi kan tetap nyeremin, jawab Yuju lagi, matanya terus-menerus menatap memelas ke arah Jungkook. Kenapa sih lo keras kepala banget? Kesal Jungkook saat Yuju tak mendengarkan sarannya. Yuju tahu ia salah namun ia tetap takut. Rasanya ia tak bisa untuk tinggal di kamar sebesar ini sendirian tanpa seorang pendamping di sampingnya. Katakan Yuju manja. Namun ia memang benar-benar takut. Apalagi suara petir yang terus terdengar dari arah luar rumah. Membuat dirinya terus-menerus terkejut. Aku ikut ke bawah sama kamu aja. Ucapnya sambil menatap mata Jungkook dengan raut wajah berharap. Kalau gue bilang enggak iya enggak. Yuju hampir menangis sungguh, ia tak tahu harus menahan tangisan di saat seperti ini. Batinnya lemah ditambah dengan tubuhnya yang tak bisa diajak kompromi, membuat dirinya dengan mudah meneteskan air mata. Sit,
Umpat Jungkook dalam hatinya ketika melihat Yuju menangis. Jungkook lemah jika sudah begini. Ya udah, cepetan ikut gue. Ucapan Jungkook membuat raut wajah Yuju dengan cepat berubah. Yang tadinya seperti menangis tiba-tiba langsung tersenyum kegirangan. Gampang banget emang naikin mood lo, ucap Jungkook sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Emang gampang makanya gampang disakitin, caelah, malah curhat, ucap Yuju sambil tertawa, dan langsung berjalan keluar kamar meninggalkan Jungkook yang masih terduduk. Jungkook melihat ke arah Yuju dan menatap tulus ke arah Yuju. Satu yang ia tahu, ia tak hanya menyukai Yuju sekarang namun perasaan tersebut sudah tumbuh ke arah cinta yang lebih dalam. Rasa cinta yang selalu membuat jantungnya berdebar. Rasa cinta yang selalu membuat dirinya membutuhkan Yuju dalam hidupnya. Gue cinta sama lo, lucu emang, ucapnya sambil terkekeh seorang diri. Dilangkahkan kakinya keluar dari kamar menyusul Yuju yang sudah lebih dulu meninggalkan dirinya. Gue cinta sama lo, lucu emang, ucapnya sambil terkekeh seorang diri. Dilangkahkan kakinya keluar dari kamar menyusul Yuju yang sudah lebih dulu meninggalkan dirinya.